Kita masih di Solo, Kang Mas Bayu, telur semuanya. Ini kalau misalkan mau explore Ngarsopuro Night Market, Masjid Zayed, ini dekat banget penginapan yang satu ini. Aku dapat di harga cuman 150.000. Kita langsung eksekusi aja langsung ya. Oke, kali ini kita ke Jalan Slamet Riyadi Solo. Jadi kalau misalkan Kang Mas Bayu telur semuanya itu ada acara gitu ke Puro Mangkunegaran, atau mungkin pengen explore Ngarsopuro Night Market, kemudian Pasar Gede kalau mau cari sarapan khas Jawa gitu. Ini juga deket, atau kalau kita bisa bilang sini pusatnya Solo ya. Kemana-mana deket, silakan bisa pilih Bobo Box Slamet Riyadi. Ini Bobo Pot ya. Slamet Riyadi Solo, lokasinya persis di Jalan Slamet Riyadi. Ini kalau ke stasiun balapan tuh naik angkutan umum cuman kayak 5-10 menitan. Ini kalau kena Ngarsopuro Night Market itu perempatan itu, Kang Mas Bayu dulu semuanya tuh deket banget. Ini lokasinya kalau dari Ngarsopuro tuh kita jalan nggak sampai 5 menit udah sampai gitu. Ini aku sekali lagi dapat di harga yang murah banget, Kang Mas Bayu telur semuanya, Rp133.000. Patokannya tadi ya, di tepat di sebelah McD Slamet Riyadi, ini deket. Kalau misalkan bawa kendaraan bisa parkir di depannya, tapi ini nggak ada penutup kendaraan. Jadi kalau hujan udah pasti kayak bakalan basah gitu. Cuman di dalam tuh udah ada locker nih kalau kita bawa helm gitu ya, bawa kendaraan roda 2 ya. Ini di sini ada locker. Kemudian tadi ketika kita masuk, kita check in-nya itu pakai aplikasi Bobo Box. Jadi mungkin kalau mau nginep ke Bobo Box itu bisa pilih atau download dulu aplikasinya. Ini kebetulan aku cek di Traveloka harganya 133.000. Jadi ini lebih murah dari aplikasinya malah justru ya. Tadi setelah kita check-in, kita diarahkan untuk menuju ke UV Key Box. Ini adalah kunci untuk kita bisa naruh alas kaki, karena alas kaki selama kita nginep di Bobo Box itu diwajibkan pakai alas kaki dari sini nih. Depannya unik nih, ada kursi-kursi kalau kita kepengen banget duduk gitu ngelepas alas kaki gitu ya. Mekanisme check-innya juga gampang, kita nggak pakai kartu identitas karena semuanya udah ada di aplikasi. Jadi aman. Di reception juga udah ada makanan kecil nih. Di sini juga ada frozen food. Sarapan tuh kayak 20 ribuan. Itu bisa pilih, tinggal diangetin nanti di lantai 3. Nanti aku akan kasih tunjuk. Ini juga murah banget kalau misalkan mau long stay. Ini bahkan unik nih. Murah ya ternyata kalau mau long stay di Bobo Pot Slamet Riyadi Solo. Ini kembali ya, ketahuan banget aku syuting ini kapan. Masih dalam kemeriahan Natal dan Tahun Baru. Lantai 1 kayak gitu ya tadi. Kalau misalkan bawa orang tua males naik tangga, silakan bisa pilih ke lantai 1. Tapi kalau ini kebetulan aku dapat di lantai 2 gitu. Jadi masih ada tangga. Ini nggak ada lift di sini. Jadi kita harus naik tangga menuju ke lantai 2. Dan ini ternyata untuk ngebuka kunci kamar dan ngebuka pintu kamar dan juga pintu pots itu tuh pakai QR code yang sama gitu. Nah ini potsku ada di lantai 2, tapi aku mau sorot dulu salah satu elemen penting ya, namanya juga Bobo Pots. Ini kan kayak semacam hostel tapi lebih private. Di sini lantai 3 itu adalah communal areanya, dan di sini ada mini pantry-nya. Jadi kita bisa makan, ngopi di sini, self service, apa-apa dicuci sendiri lagi kalau kita habis pakai alat makan. Meskipun udah ada himbauan tuh kalau nginep di Bobo Pot tuh emang paling enak bawa alat makan sendiri, bawa tumbler sendiri gitu. Dan mungkin kalau aku sendiri sih selalu kemana-mana bawa, bahkan alat mandi pun aku bawa sendiri gitu. Jadi aman, ini proper, ada AC-nya juga meskipun ini nggak dinyalakan, gerah banget Solo ya. Ini juga ada kopi machine ya, tinggal beli langsung, nanti bayar pakai QR code kris gitu. Di sini untuk wastafel. Kok wastafel sih, ini apa sih namanya? Untuk kita kalau mau nyuci gitulah. Ini di sini komplit. Kemudian ada musola juga. Nah, ini bisa sholat jamaah nih. Karena ini lumayan gede, maksimal untuk
3 orang sih masih bisa kalau kita mau sholat jamaah Kamas Betul semuanya. Udah lengkap juga dengan mukena, ada sarung juga yang bisa dipakai kalau kita pengen banget beribadah gitu. Kalau mungkin yang muslim nggak bawa mukena, nggak bawa sarung tuh aman. Di sini udah lengkap tersedia. Beres unboxing communal area, kita langsung menuju ke kamar. Ini yang tadi aku bilang nih, kalau misalkan kita mau keluar masuk itu pakai QR code yang ada di aplikasi. Kayak gini penampakan kamarnya. Ini nggak tahu ya, kalau aku nginep di Bobobok tuh aku selalu pilih yang agak jauh dari, agak pojok lah intinya, jauh dekat dengan kamar mandi tapi jauh dari pintu keluar masuknya gitu. Jadi lebih berasa tenang aja. Dan aku kaget, aku nggak tahu potsnya ini lebih tebal atau apa, tapi ketika aku nginep di Bobobok sebelumnya itu tuh kayak masih denger suara orang ngorok, tapi ketika aku nginep di sini aku tidak mendengar suara ngorok sama sekali. Ini aku ada di box nomor 32, tepat di sebelah kamar mandi. Nah ini sesuai dengan yang aku request nih, karena aku anaknya beser ya, tiap malam tuh selalu pasti kencing. Jadi daripada jauh gitu ya ngeganggu orang tidur, nah aku selalu pesen yang deket kamar mandi. Ini QR code yang tadi aku maksud, langsung di tap aja ke pintu dan kita langsung bisa buka pintunya gitu. Kamas Betul semuanya senyaman ini. Kayak gini suasananya. Ini sorry banget yang depan kayak welcome words-nya apa sih itu, lupa namanya aku. Itu tuh nggak sempet kerekam. Padahal itu kayak signaturenya Bobobok ya. Begitu buka pintu tuh udah langsung disambut sama salam. Apa sih yang pandai itu namanya, lupa. Tapi kayak gini aku selalu pesen di kamar Earth, karena nggak tahu sih, aku takut aja gitu kalau pesen di kamar atas itu tuh ketika kita gerak akan ngeganggu yang bawah. Tapi ternyata nggak tahu, padahal ini posisi di atas itu ada orang, Kamas Betul semuanya, tapi aku nggak ngerasa berisik orang yang tidur di atas gitu. Kayaknya nggak mungkin ya, dia nggak gerak-gerak, cuman kedenger aja dia buka tutup pintu. Cuman ketika naik turun atau mungkin dia geser tidurnya itu tuh nggak berasa kedenger nih. Ini good job aja sih. Di sini juga udah ada jendelanya juga. Kemudian kita juga kayak biasa, kalau Bobobok itu terkenal dengan pots yang kayak artsy gitu. Pasti untuk para millennials atau zillennials pasti akan seneng nginep di pots yang ini. Vibe-nya tuh kayak vibe luar angkasa gitu, karena lampu-lampu tuh bisa kita setting. Ini kasurnya juga empuk, selimutnya juga ini juara sih. AC sentral itu kan dingin banget ya, tapi pakai selimut ini tuh berasa kayak anget gitu. Dan ini kebetulan karena aku di sebelah jendela pagi-pagi, meskipun ini aku gelapin semua, itu jam 6 pagi tuh udah kayak terang banget, karena kebetulan sebelah potsku itu adalah jendela yang menghadap langsung ke Jalan Slamet Riyadi. Di sini juga udah ada gantungan 3 buah gitu ya. Kemudian ini kalau atas itu sih linennya warnanya putih, tapi kalau Earth itu selalu hitam. Mungkin itu yang membedakan ya, biar nggak berasa kotor. Dapat kunci, ini tadi kunci untuk locker. Kemudian ada handuk dan juga ada tempat sampah. Ini kalau kita kepengen banget makan-makan gitu, kita bisa scan QR code juga untuk bisa pesen ke receptionnya. Selama aku nginep di sini kembali ya, aku tidak merasakan suara dengkuran. Aku nggak denger suara orang lalu lalang gitu. Jadi beneran nyenyak. Aku kebangun tuh cuman karena kepelorong gitu cahaya sinar matahari yang ada di sebelah kanan dari jendela ini nih. Nih kan kebetulan sebelahnya itu kan jendela yang keluar gitu ya. Kayak gini udah ada keterangannya nama kita. Kemudian kita bisa atur pencahayaannya mau yang terang banget atau mau yang dimatikan. Warnanya juga macam-macam ya, kita bisa atur sendiri sesuai dengan mood kita gitu ya. Di sini juga ada beberapa suara gitu kalau kita kepengen banget tidur sambil ditemenin suara gemericik. Aku nggak ngerti ya itu yang di kamar atas itu akan mendengar atau enggak. Ini kalau misalkan posisi gelap tuh kayak gitu tadi, Kamas Betul semuanya menyenangkan. Ini yang tadi aku bilang ya. Tuh ada suara gemericik burung gitu. Kalau kita kepengen banget tidurnya tuh makin nyenyak, tidur tuh harus pakai ASMR gitu. Mungkin ini kayak bakalan seneng gitu karena enak gitu hawanya. Cuman aku nggak putar ketika aku tidur, karena yang penting gelap aja sih kalau diriku ya, nggak takut juga ngeganggu gitu maksudnya kalau misalkan kedenger sama kamar yang di atas.
Kayak gitu senyaman ini, bantal empuk, kasurnya juga. Ini kalau kasur sih jujur ya agak keras, atau mungkin karena khasnya atau signaturenya Bobobok tuh pasti keras ya kalau tipe kamar Earth. Kayak nggak empuk gitu rasanya, kayak kasur kapuk gitu aku rasanya sih. Ini kembali ya, kalau kita mau ke kamar mandi, alas kaki harus dilepas, ditaruh di tempatnya gitu ya. Dan kamar mandinya juga lumayan luas. Ini tenang kalau misalkan tadi karena ini kan satu ruangan tuh ada banyak pots, dan itu cowok cewek kan jadi satu ya. Tapi untuk kamar mandi dipisah antara cowok dan cewek, jadi tenang aja untuk ukti-ukti yang nggak kepengen keganggu privasinya. Ini terpisah gitu antara kamar mandi cowok dan kamar mandi cewek. Ini untuk kamar mandi cowoknya ada urinoir 1 buah, kemudian ada wastafel 2 buah. Nih, kemudian ada sabun juga di sini, dan dilengkapi dengan hair dryer. Ini yang penting nih, kalau misalkan mau habis mandi gitu, kepengen banget ngeringin cepet, ini di sini ada hair dryernya, Kammas BU Telur semuanya. Kemudian ada tempat kalau kita kepengen banget mengeringkan juga. Nah, untuk kamar mandi ini ada 2 buah. Kemudian kloset itu ada 1 buah. Nah, ini PR nih kalau misalkan boker bareng-bareng gitu ya, kayak akan kesusahan gitu, karena untuk klosetnya cuma 1 buah, dan ini kloset khas Jepang ya, nggak ada bidenya. Jadi kebingungan. Ini jujur aku di sini tuh nahan banget buang air besar karena nggak ada bide. Jadi nggak bisa tuh yang cuman mancur doang gitu, kayak kurang bersih. Jadi aku sengaja menahan-nahan biar nggak berak gitu selama nginep di Bobobok Solo. Jadi padahal ini di Bobobok yang lain tuh udah selalu ada bidenya, cuman ini nggak ngerti nih, nggak ada gitu. Nah, ini untuk showernya ini tuh ada 2 buah, Kammas BU Telur semuanya. Semuanya juga ini semburannya kenceng, airnya anget cenderung ke panas. Jadi nggak digeser ke arah panas pun tetap keluarnya anget menuju ke panas gitu. Ini super, mandi tengah malam tuh bakalan enak banget gitu ya di sini. Udah dilengkapi dengan tirai juga. Jadi kalau misalkan nggak kepengen becek sampai dengan luar gitu, itu mungkin boleh ditutup tirai gitu, Kammas BU Telur. Ini sengaja kayaknya karena habis dibersihin sama petugas, jadi petugas juga ngecek berkala kelihatan becek atau enggak, kelihatan bersih kotor atau enggak. Jadi ya ditutup kayak gitu. Penampakan kamar mandinya seluas ini. Jadi kayak ini juga penting sih kalau misalkan kita bareng-bareng, karena kebetulan kemarin ketika aku mandi ada orang buang air besar, kemudian ada orang sikat gigi juga, dan kita kayak ngobrol bertiga gitu di kamar mandi, cerita di Solo kemana aja gitu, kita bisa sharing. Jadi komunal area ini kamar mandi tuh, Kammas BU Telur semuanya. Ini nih yang tadi aku bilang ya, kita bisa mengatur pencahayaan seperti apa gitu sesuka kita. Dan ini kembali aku merekomendasikan lagi kalau misalkan mau ke Solo, silakan bisa pilih Bobopot Selamat Riyadi. Ini aku dapat di harga cuman Rp133.000 pembelian di Traveloka. Nanti aku taruh link pembeliannya di deskripsi. Kalau gitu segini dulu ya cerita perjalananku nge-review Bobopot Selamat Riyadi Solo. Sekali lagi ini deket kemana-mana, cari makan juga deket, bahkan di sebelahnya. Kemarin aku tuh sempat makan wedangan, nasi segala macam, pakai minum tuh cuma 12.000, murah. And that's it, Kammas BU Telur semuanya, cerita perjalananku nge-review Bobopot Selamat Riyadi Solo. Kalau misalkan mau ke Solo silakan bisa pilih penginapan yang satu ini ya, pembelian di Traveloka. Silakan bisa diklik di link deskripsi. Sampai ketemu Kamis depan di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Kita masih akan nge-review hotel-hotel murah yang ada di Solo.